Baik, Pak Rudi, kalau kita melihat perkembangan dari ada big data dan juga AI Ya, di di Indonesia, Indonesia. Bapak melihat apakah sudah sesuai dengan harapan? Perkembangannya cukup baik, dan memang ya sebetulnya kita sesuai dengan harapan karena masyarakat Indonesia itu suka dengan teknologi, ya, dengan gadget dan dengan makin banyaknya masyarakat menggunakan gadgetnya itu data semua. Jadi dalam handphone kita itu kan ada memorinya besar sekali ya, sehingga generating datanya di Indonesia itu besar sekali. Apalagi apalagi kita di era bonus demografi, sehingga kalangan muda akan lebih banyak gitu ya. Nah jadi peningkatan big data itu cukup pasti akan signifikan. Apalagi Indonesia ini populasinya besar. Gitu. Baik, tapi bagaimana Indonesia ini Bapak lihat sudah bisa memanfaatkan big data dan bisa untuk meningkatkan pertumbuhan nasional berdasarkan big data tersebut? Ya, ya. Jadi mengenai bagaimana kita memanfaatkan big data itu kalau di swasta, di enterprise itu sudah otomatis, ya. Karena kita itu untuk menghadapi persaingan, kita itu tidak bisa lagi berdasarkan intuisi. Jadi harus berdasarkan data. Karena kalau kita tidak memanfaatkan big data, tidak memanfaatkan AI, maka kita akan ketinggalan. Karena lawan kita akan menggunakan data. Dan kalau kita tidak, maka kemungkinan prediksi kita akan salah dan lain sebagainya. Jadi big data itu sesuatu yang keniscayaan yang harus dibutuhkan, apalagi perusahaan-perusahaan yang besar yang memang sanggup gitu ya, dan sudah keniscayaan semua menggunakannya gitu ya. Pemerintah juga sudah pasti gitu. Misalnya Dijen Pajak itu pasti akan menggunakan big data analitik ya. Karena ya kalau mereka tidak menggunakan big data maka mereka akan tidak bisa menjaring pajak seperti apa yang mereka inginkan gitu misalnya, contohnya seperti itu. Ya, jadi Baik. penting sekali big data itu di Indonesia. Baik, tapi apakah pemanfaatan ini sebenarnya masih bisa dioptimalkan lagi, apalagi untuk industri-industri yang relatif lebih kecil? Ya, memang kalau industri kecil itu kendalanya UKM atau industri menengah gitu ya. Itu kendalanya adalah sumber daya. Ya, sumber dayanya itu yang menjadi masalah. Dengan teknologi, bukan hanya dengan big data, AI semuanya itu sumber daya memang. Jadi di sini peran dari pemerintah atau dari dunia akademis itu untuk melakukan pelatihan agar lebih banyak orang yang capable untuk melakukan anak-anak analitik, membantu perusahaan-perusahaan untuk memanfaatkan big data gitu ya. Ya, jadi itu pertama. Kedua, kualitas dari data itu juga penting ya. Nah, kualitas dari data itu kadang-kadang itu yang menjadi masalah pada waktu kita melakukan data analitik. Karena prinsipnya itu kan garbage in, garbage out ya. Jadi kalau datanya tidak bagus ya hasilnya tidak bagus gitu. Nah, oleh karena itu makanya itu kalau AI misalnya AI gitu juga. Jadi big data itu adalah engine-nya, adalah itunya apa minyak bensinnya gitu ya. Sedangkan AI itu adalah mesinnya, mobilnya gitu ya. Nah, jadi kalau kalau energinya ini tidak bagus, maka mesinnya akan jalan juga tidak bagus gitu ya. Oleh karena itu penting sekali untuk memastikan bahwa data yang digunakan itu kualitasnya baik. Di dalam istilah big data itu disebut veracity. Jadi veracity-nya harus tinggi, kualitas data harus tinggi. Kalau enggak nanti kalau AI itu bisa halusinasi. Jadi bisa halusinasi, bisa jadi hoax gitu ya kalau datanya tidak benar gitu kan. Makanya itu kualitas dari data kita harus jaga. Nah, itu kendala-kendalanya dari big data, dari pemanfaatan big data di Indonesia juga dalam kaitan dengan SDM ya. Jadi SDM kita masih kurang, apalagi untuk perusahaan yang menengah ke bawah, mereka itu mungkin akan kesulitan karena memang agak terbatas sumber dayanya ini dan biasanya itu diambil oleh perusahaan-perusahaan besar gitu kan. Ya.
Baik, kita tahu memang seluruh sektor ini pasti membutuhkan pemanfaatan big data dan juga AI begitu. Tapi menurut Bapak dari semua sektor-sektor yang ada ini, sektor mana yang paling urgent untuk bisa memanfaatkan big data dan juga AI? Dan tentunya jika mereka melakukan ini akan memberikan dampak yang sangat signifikan. Ya, sektor-sektor misalnya transportasi, penerbangan itu sangat tergantung sekali dengan data ya, dengan data. Kemudian perbankan gitu juga ya, dengan perbankan untuk melakukan kredit scoring, kredit analitik gitu ya. Kemudian pabrik untuk penggunaan, sekarang banyak pabrik menggunakan robotik gitu ya, robotik. Nah itu semuanya itu kan berdasarkan data gitu. Jadi banyak sekali sektor-sektor memang yang penting dan urgent menggunakan big data. Apalagi untuk masalah security, cyber security gitu ya. Itu sekarang banyak sekali menggunakan artificial intelligence karena hackernya juga mereka menggunakan artificial intelligence. Nah disinilah data itu menjadi penting, kemudian untuk pembelajaran dari sistemnya dan AI-nya untuk melakukan pencegahan, itu pengawasan dari data. Jadi cyber security, industri kesehatan juga penting. Ya. Baik, tadi Bapak Apalagi sampaikan. pada saat COVID tapi waktu. Baik, tadi Bapak sampaikan sebenarnya masalah sumber daya ini masih menjadi kendala yang terbesar begitu. Lalu kita juga punya cita-cita untuk bisa menjadi salah satu pemain AI yang terbesar di global, bahkan mungkin di Asia dulu begitu ya. Tapi Bapak melihat kita sejauh mana untuk bisa menuju ke cita-cita pemerintah itu? Untuk masuk ke tataran global gitu ya. Ya, jadi misalnya barusan ini ada, kalau ini terkait dengan AI gitu ya, dengan AI. Barusan ini misalnya Jensen Huang datang ke Indonesia gitu ya. Beliau CEO dari Nvidia kan. Nah, beliau menganjurkan agar Indonesia itu banyak sekali menggunakan AI-nya itu dari dalam negeri gitu ya, dari dalam negeri. Kebetulan memang oleh karena itu beliau menganjurkan bahwa kebetulan di situ Lintas Arta itu memanfaatkan membeli beberapa GPU. GPU itu prosesornya untuk AI, di mana sebetulnya kalau kita bicara AI itu pasti akan tergantung pada data gitu. Karena tadi kan saya sebut AI itu adalah mesinnya, datanya adalah energinya gitu ya. Nah, jadi AI itu sangat tergantung pada big data. Oleh karena itu ChatGPT itu datanya besar sekali, 300 miliar word gitu ya, data ChatGPT, supaya dia tidak halusinasi dan supaya dia bisa menghasilkan, kita mau tanya apa aja bisa gitu. Ya, jadi AI sangat tergantung dari big data. Nah, kalau kita memang lemah dalam hal industri, kita lemah. Kita tidak punya industri untuk membuat chipset seperti Nvidia gitu ya. Dari manufacturing kita lemah. Tapi beliau mengatakan kita manfaatkan GPU yang mereka supply ke Indonesia supaya kita jangan memproses data kita dengan AI itu di luar negeri. Jadi cukup misalnya di ISP di Indonesia yang sekarang sudah menggunakan GPU-nya AI gitu ya, GPU-nya menggunakan GPU bukan CPU lagi gitu. Ya jadi seperti itu. Kita bisa dengan cara itu meningkatkan kompetisi dan dengan data juga dengan sendirinya akan meningkatkan competitiveness dari perusahaan-perusahaan Baik. ya nasional. Baik. Kita sudah